历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Begitu selesai bicara, tubuh Qin Yang berkelebat dan menghilang. Setengah hari kemudian, sosok Qin Yang muncul di sebuah padang rumput. Namun, setiap helai rumput di padang itu setinggi setengah kaki. Qin Yang menatap rumput-rumput itu dan menyipitkan mata. Benar saja, masih ada di sini. Setelah bicara, Qin Yang berjalan perlahan ke tengah padang rumput, selangkah demi selangkah. Perlahan, sebuah sosok muncul di tengah-tengah padang rumput itu. Gelombang hijau bergulung, sungguh aku tidak ingin menghancurkan aura alam surgawi ini. Meskipun begitu, Qin Yang mengayunkan telapak tangannya, dan seketika itu juga, rumput setinggi setengah kaki itu mengecil satu persatu. Tanah pun berubah menjadi dataran luas sepanjang ratusan meter. Seluruh rumput hijau itu lenyap. Qin Yang melangkah ke pusat dataran itu. Wahai Yang Mulia Dahuang, tak kusangka tempat di mana kamu dan aku pernah bertarung puluhan ribu tahun lalu, kini bisa membantuku meningkatkan kultivasi. Qin Yang duduk dan memejamkan mata. Suasana sekitar sangat tenang, dan aura Qin Yang mulai terkumpul dan stabil. Dalam sekejap, tetes-tetes embun giok mulai terbentuk di atas rumput hijau yang tumbuh dari tanah. Embun giok itu mengalir dan berkumpul di kaki Qin Yang, perlahan-lahan meresap masuk ke dalam tubuhnya setetes demi setetes. Tubuh Qin yang sebelumnya seperti dasar sungai yang kering, kini dipenuhi air jernih. Suara gemuruh samar terdengar dari dalam tubuhnya. Meditasi ini berlangsung selama 1 bulan penuh. Selama sebulan itu, rumput hijau di tanah, dengan bantuan matahari dan malam, terus mengumpulkan embun giok yang menetes ke dalam tubuh Qin Yang. Dan dalam 1 bulan, kultivasi Qin Yang meningkat dari tingkat 2 ke tingkat 5 alam jiwa. 3 tingkat dalam 1 kali duduk, seperti perahu yang mengalir mengikuti arus, terjadi begitu alami. Hari itu, Qin Yang berdiri dan menghembuskan napas panjang. Di matanya, tampak kejernihan yang dalam. Bagus, tingkat 5 alam jiwa. Qin Yang tersenyum tipis. Setelah mencapai tingkat 5, langkah selanjutnya adalah memperkuat tubuh paduan Yin dan Yang. Jika tubuh Yin dan Yang dapat ditempa hingga puncak tingkat 8, maka ia akan benar-benar memiliki fondasi kokoh di alam 4 roh. Di masa depan, saat melangkah ke alam bela diri bumi dan bela diri surgawi, kecepatannya akan jauh lebih tinggi. Sebulan sudah berlalu, mungkin sekarang token-token itu sudah semakin diperebutkan. Kalau dilelang, seharusnya harganya bagus. Qin Yang menyipitkan mata. Kilatan cahaya melintas dan menghilang dalam sekejap. Ikuti orang itu. Tiba-tiba, beberapa ratus meter jauhnya, terdengar teriakan samar, disusul dengan suara desingan membelah udara, semakin mendekati Qin Yang. Berani-beraninya mencuri dari kerajaan Baichuan, bocah ini cari mati. Kalau aku berhasil menangkapnya, akan kupotong tangannya. Teriakan penuh kemarahan itu makin mendekat, dan perlahan, satu sosok terlihat berlari ke arah Qin Yang. Hah? Sheng Tianyan? Melihat sosok itu, Qin Yang sedikit terkejut. Qin Yang? Begitu melihat Qin Yang, Sheng Tianyan langsung menghampirinya seperti melihat penyelamat. Kenapa kamu lari? Lari, cepat lari. Sheng Tianyan melirik Qin Yang dan segera berteriak. Tadinya ia mengira bertemu Qin Yang berarti keselamatannya terjamin, tapi begitu menyadari bahwa Qin Yang sendirian, tanpa Ye Ziqing dan Yun Xuang-er, ia pun panik. Qin Yang memang kuat. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er, 2 gadis kebanggaan surga itu, tak hanya cantik luar biasa, tapi juga punya bakat yang menakutkan, dan rela menjadi pelayan Qin Yang. Bahkan, Tian Dongxian yang berada di tingkat 8 alam bela diri bumi pun bersedia mengikutinya. Marshal Changsu pun setia padanya. Tapi masalahnya, orang-orang itu tidak ada di sini sekarang. Dan meskipun Qin Yang punya cara-cara aneh, tempat ini adalah Dahuanggu, wilayah Yang Mulia Dahuang. Meski telah mati puluhan ribu tahun lalu, kekuatannya masih menekan kemampuan Qin Yang, membuatnya tak bisa menggunakan jurusnya secara maksimal. Kini, Qin Yang sendirian, tanpa andalan. Bertemu Qin Yang justru membuatnya dalam bahaya. Ia tahu Qin Yang hanya berada di tingkat 1 alam jiwa, sedangkan kelompok pengejar di belakangnya adalah para pembunuh berdarah dingin dari tingkat 4 hingga 6 alam jiwa. Dalam hatinya,
Ia tak pernah benar-benar menghargai Qin Yang, hanya takut pada kekuatan dan pengikutnya. Kenapa kamu tidak lari? Apa kamu pikir mereka tidak bisa membunuhmu? Qin Yang menarik Sheng Tianyan, dan duk. Sheng Tianyan langsung berhenti dan jatuh ke tanah. Kamu harus lari. Kalau tidak, kita mati. Sheng Tianyan buru-buru berteriak. Hah? Tidak mungkin. Tiba-tiba, Sheng Tianyan terkejut. Ia berada di tingkat 3 alam jiwa. Bagaimana mungkin Qin Yang bisa menangkapnya begitu saja, padahal ia baru saja melesat? Heh, kamu benar, Sheng Tianyan. Kalau tidak lari, kalian pasti mati. Tapi kalau lari kemana? Suara tawa dingin yang menakutkan terdengar dari belakang mereka berdua. Bai Zisu, jangan menindas orang seenaknya. Sheng Tianyan berteriak, kerajaan Xingyueku memang tidak sekuat kerajaan Baichuan kalian, tapi kalau kalian memaksa terus, aku tidak keberatan bertarung mati-matian. Bertarung mati-matian? Namun, Bai Zisu mencibir dan berkata, kamu saja yang pantas? Apa yang terjadi? Qin Yang memandang Sheng Tianyan dan bertanya dengan tenang. Aku menemukan rumput Lingtuo di antara pegunungan. Orang ini datang belakangan, tapi mengaku kalau aku mencuri rumput Lingtuo miliknya. Kamu terus memfitnahku, tapi sepertinya kamu malah yang babak belur. Rumput Lingtuo? Qin Yang tersenyum, itu cuma rumput Lingtuo tingkat 5. Apa perlu sampai pukul-pukulan dan bunuh-bunuhan? Lagi pula, kamu yang menemukannya lebih dulu dan kamu juga yang memetiknya lebih dulu. Kenapa takut pada mereka dan sampai dikejar-kejar? Sheng Tianyan memandang Qin Yang dengan tatapan aneh. Orang ini benar-benar bodoh atau hanya pura-pura bodoh? Dia memang berada di pihak yang benar, tapi di Dahuanggu ini, apa gunanya menjadi benar? Tuan Qin Yang, ini bukan urusan Anda, sebaiknya Anda pergi. Sheng Tianyan melangkah maju, berdiri di depan Qin Yang seperti seorang pelindung, siap mengorbankan diri. Bocah, tidak tahu diri. Bai Ling, Bosong, bunuh saja dia. Bai Zisu tak ingin repot, langsung menyuruh bawahannya. Dua sosok langsung menyerbu ke arah Sheng Tianyan. Tingkat 5 alam jiwa. Wajah Sheng Tianyan langsung pucat. Dia baru berada di tingkat 3 alam jiwa. Menghadapi tingkat 5 saja sudah berat, apalagi ini dua orang sekaligus. Telapak api. Namun, meski takut, mati tanpa perlawanan bukanlah jalan seorang pejuang. Minggir, bocah. Bai Ling dan Bosong, masing-masing dari kiri dan kanan, melemparkan pukulan mereka. Bang-bang. Dua dentuman keras terdengar. Seketika, wajah Sheng Tianyan memucat, telapak tangannya bergetar, darah menyembur dari mulut, dan dia terhempas ke tanah. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Qin Yang berlutut, menatap Sheng Tianyan. Kenapa kamu tidak kabur? Sheng Tianyan berkata lemah, biar aku mati, tapi kamu tidak boleh. Kalau kamu bertemu lagi dengan Ye Ziqing dan Yun Xuang-er, kamu masih bisa membalas dendam untukku. Tapi kalau kamu tetap di sini, kita berdua akan. Sudahlah, aku belum mati, ini cuma beberapa ikan kecil. Qin Yang tersenyum dan berkata, simpan rumput Lingtuo itu. Seperti yang kamu bilang, di sini, siapa yang tangannya paling keras, dialah yang punya suara. Tapi, Sheng Tianyan tampak ragu. Dia ingin mengatakan bahwa Qin Yang dulu hanya di tingkat 1 alam jiwa. Setelah sebulan pun, paling tinggi tingkat 2 atau 3. Mana mungkin bisa melawan orang-orang itu? Orang zaman sekarang terlalu tidak tahu diri. Bai Zisu mencibir, kamu malah menyerahkan diri untuk mati? Pergi. Qin Yang memandang mereka dengan tenang. Kalau tidak, aku tak menjamin kalian akan tetap bisa berdiri. Sheng Tianyan hanya bisa menghela napas. Qin Yang tetap sombong seperti biasa. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Mereka menghadapi para jenius dari negara perbatasan. Tanpa Ye Ziqing dan Yun Xuang-er di sisi, masih pantaskah bersikap searogan ini? Cari mati. Bai Ling dan Bai Song langsung melesat. Mundur. Dengan teriakan rendah, Qin Yang mengayunkan satu tamparan. Bang-bang. Jejak telapak tangan terbentuk, dan kekuatan luar biasa langsung menghantam keduanya. Paf-paf.
Mereka terkejut. Tingkat 5 alam jiwa. Wajah Bai Zisu langsung menjadi waspada. Anak muda ini terlihat baru berumur 17 tahun, tapi sudah mencapai tingkat 5 alam jiwa. Pergi? Pergi? Pergi kemana? Qin Yang membalikkan telapak tangannya, dan pedang Yin melesat, langsung menembus tubuh keduanya. Semua terjadi begitu cepat dan mengalir seperti air. Sheng Tianyan yang setengah berlutut hanya bisa terdiam. Tingkat 5 alam jiwa? Apakah Qin Yang sedang bercanda? Sebelum masuk ke tempat ini, Qin Yang hanya berada di tingkat 1 alam jiwa. Hanya butuh sebulan untuk mencapai tingkat 5? Bahkan Ye Ziqing dan Yun Xuang-er yang punya tubuh kaisar, belum tentu bisa menyamai itu. Kamu membunuh orang kepercayaanku, mati kamu. Bai Zisu menatap tajam, menyerang dalam sekejap. Seluruh kekuatannya meledak. Tingkat 7 alam jiwa. Sheng Tianyan mulai panik. Kalau Qin Yang tetap di tingkat 5, dia mungkin percaya diri. Tapi ini tingkat 7, 2 tingkat di atasnya, dan perbedaannya sangat jauh. Kamu harus mati. Qin Yang tak ingin banyak bicara, melangkah maju, lalu mengangkat kakinya. Gunung emas menginjak puncak. Boom! Dalam sekejap, tinju Bai Zisu bertemu dengan telapak kaki Qin Yang. Namun wajah Bai Zisu langsung berubah pucat seperti es, layu seketika. Qin Yang menarik kembali kakinya, dan Bai Zisu berdiri diam seperti patung. Ayo pergi. Sheng Tianyan menarik Qin Yang hendak kabur. Mau kemana? Qin Yang tersenyum ringan, mungkin orang ini membawa banyak barang bagus. Membunuh orang menghasilkan uang, jadi kenapa cuma membunuh tanpa mengambil hasilnya? Qin Yang berjalan ke arah Bai Zisu, mengayunkan tangannya, dan tubuh Bai Zisu tetap tak bergerak. Sebuah cincin ruang muncul di tangan Qin Yang. Oke, semoga tenang di alam sana. Qin Yang menepuk kepala Bai Zisu dengan lembut, dan brak, tubuh Bai Zisu ambruk ke tanah. Baru saat itu semua sadar, Bai Zisu sebenarnya sudah mati sejak tadi. Tuan muda. Tuan muda. Beberapa orang hendak maju, namun melihat senyum santai Qin Yang, mereka langsung mundur perlahan. Kabur. Dalam sekejap, beberapa sosok menghilang tanpa jejak. Sheng Tianyan melongo. Qin Yang tidak hanya mencapai tingkat 5 alam jiwa, tapi juga menendang mati Bai Zisu dalam sekali serang? Itu mustahil. Tingkat 5 melawan tingkat 7? Gila. Sheng Tianyan merasa dirinya cukup berbakat dan bisa membunuh musuh di atas tingkatnya, tapi hanya dengan bantuan teknik rahasia yang mengorbankan diri sendiri. Sedangkan Qin Yang tampaknya tidak menggunakan teknik semacam itu sama sekali. Tidak terlihat adanya efek samping. Qin Yang memeriksa cincin ruang Bai Zisu, tapi tampaknya tidak ada barang menarik. Namun, sebuah pedang besi tua menarik perhatiannya. Pedang itu berkarat dan tampak akan patah, sangat biasa, tapi ketika Qin Yang memegangnya, dia merasa sangat akrab. Tuan muda Qin, apakah itu senjata sihir? Tanya Sheng Tianyan dengan hormat. Itu bukan. Qin Yang menghela napas, menyimpan pedang itu, dan berjalan pergi. Apa maksudnya? Tidak bisa dihitung? Sheng Tianyan menggaruk kepala, memandangi tubuh Bai Zisu, mendengus, dan segera mengejar Qin Yang. Melihat pedang berkarat itu, pikiran Qin Yang tak bisa tidak kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Kala itu, Huang Tianxuan jatuh dalam kebingungan dan menjadi gila sepenuhnya. Jika tidak dibunuh, tidak ada jalan keluar. Keluarga Huang memintanya untuk turun tangan. Ia membunuh Huang Tianxuan dengan sebilah pedang, menghormati keberaniannya dalam mengejar jalan bela diri, lalu menguburkannya di tanah purba ini. Dan saat itu, pedang yang digunakan adalah pedang ini. Artefak spiritual tingkat 9 pada masa itu, kini telah kehilangan spiritualitasnya dan berkarat. Sang empunya telah tiada. Dan dirinya kini kembali menyusuri ribuan gunung dan sungai yang pernah dilewatinya, hanya tersisa desahan panjang di dalam hati. Melihat Qin Yang tampak tidak terlalu tertarik, Sheng Tianyan pun tidak berkata apa-apa. Setelah berjalan cukup lama, Qin Yang akhirnya berbicara. Kamu tahu, adakah tempat berkumpul di tanah purba Dahuang ini? Qin Yang tahu, untuk uji coba seperti ini, jumlah pesertanya sangat banyak dan waktunya pun tidak singkat.
Tidak mungkin semua orang terus-menerus dalam kondisi berlatih atau bertarung. Biasanya, apabila ada sebuah kota di tanah purba ini, semua orang akan terus berkumpul di sana untuk beristirahat, berkomunikasi, atau menjual bahan-bahan spiritual serta harta yang didapat dari alam. Tempat seperti itu pun dengan mudah akan menjadi lokasi perdagangan kecil. Ada. Sheng Tianyan segera berkata, aku tahu ada sebuah kota tua yang hancur di tanah purba Dahuang. Namanya Kota Dahuang. Meski sudah hancur, setiap kali uji coba para putra pilihan berlangsung, banyak orang yang akan masuk ke Kota Dahuang untuk saling barter atau bertukar pengalaman. Kota Dahuang? Qin Yang mengangguk. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan berjalan menuju Kota Dahuang. Jika di perjalanan kita menemukan token, mari kita kumpulkan lagi. Pergi ke Kota Dahuang? Kota Dahuang sangat berbahaya, bahkan dalam beberapa aspek, jauh lebih berbahaya dibandingkan luar sana. Di Kota Dahuang, jika kamu tidak punya kekuatan, maka dalam berdagang pun kamu hanya akan menjadi mangsa bagi orang lain. Sepenuhnya berada di bawah belas kasihan mereka. Bahkan jika hanya datang untuk berkomunikasi, bila sedikit saja lengah, maka kematian akan menanti. Sheng Tianyan ingin membujuknya, tapi mengingat bagaimana Qin Yang menendang mati Bai Zisu yang berada di tingkat ketujuh alam jiwa, ia pun mengurungkan niatnya. Bisa membunuh jenius tingkat 7, kekuatan Qin Yang sudah tergolong luar biasa. Di Kota Dahuang, seharusnya tidak masalah untuk melindungi diri sendiri. Seret. Beberapa hari kemudian, dua sosok muncul di sebuah lembah. Di mulut lembah, Sheng Tianyan tidak bisa tidak meringkuk ketika mendengar suara keras dari dalam. Itu adalah macan api, binatang spiritual tingkat 4 kelas tinggi. Qin Yang masuk sendirian dan langsung membunuhnya. Orang ini benar-benar gila. Beberapa hari ini, Qin Yang dan dirinya terus menuju Kota Dahuang. Di sepanjang jalan, Qin Yang seperti punya hidung anjing, sering menyelinap ke lembah-lembah, dasar sungai, dan air terjun, bertarung habis-habisan dengan berbagai binatang spiritual. Sangat brutal. Sheng Tianyan benar-benar tidak menyangka, Qin Yang yang biasanya tampak seperti seorang sarjana, ternyata punya sisi pembunuh yang begitu besar. Pantas saja Ye Ziqing, Yun Xuang-er dan yang lainnya rela mengikutinya sampai mati. Tuan Muda Qin. Tak lama kemudian, Qin Yang keluar dari lembah dengan pakaian agak berantakan. Sekitar 2 hari lagi kita akan sampai di Kota Dahuang. Sheng Tianyan tertawa dan berkata, aku ingin tahu, apa yang Tuan Qin ingin lakukan di Kota Dahuang? Bertukar pengalaman, atau menjual beberapa harta? Bertukar pengalaman? Qin Yang tersenyum dan berkata, siapa di sini yang pantas kutukar pengalaman dengannya? Aku hanya ingin menjual sesuatu. Mendengar ini, jantung Sheng Tianyan berdebar. Kali ini, ada puluhan ribu peserta dalam uji coba putra pilihan tanah purba. Semuanya adalah jenius alam jiwa, para putra langit terbaik dari berbagai kerajaan dan kekaisaran. Siapa dari mereka yang bukan orang terkenal? Bahkan 36 peringkat teratas dari daftar elang langit kerajaan pun hampir semuanya hadir. Tak layak bertukar pengalaman dengan Qin Yang? Orang ini memang sombong sejak dulu. Sheng Tianyan jelas tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu, hanya bisa mengangguk-angguk dan mengikuti Qin Yang dari belakang. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga bertemu dengan beberapa kelompok kecil. Jika bukan karena Qin Yang, orang-orang itu pasti sudah menyerang saat melihat mereka. 2 hari kemudian, 2 sosok muncul di depan reruntuhan. Dilihat lebih saksama, reruntuhan itu tampak seperti sebuah kota. Hanya tersisa kerangka bangunan pavilion yang muram. Namun meski begitu, berdiri di depan reruntuhan itu masih bisa merasakan aura megah yang menyelimuti. Ini adalah Kota Dahuang, ucap Sheng Tianyan. Haum. Qin Yang mengangguk. Dahulu kala, Kota Dahuang dibangun oleh Huang Tianxuan, dan merupakan kekuatan kota yang terkenal di atas Jiuyo. Karena hanya satu orang bernama Huang Tianxuan, nama Kota Dahuang menggema di seluruh Jiuyo. Zaman telah berubah, segalanya pun telah berbeda. Ayo pergi. Qin Yang melangkah menuju gerbang kota yang hancur. Berhenti. Teriakan dingin terdengar, menghentikan langkah Qin Yang dan Sheng Tianyan. Jika ingin masuk kota, bayar 100 batu roh. Seorang pemuda berpakaian hitam, dengan hidung terangkat tinggi, memerintah dengan sombong. Masuk kota harus bayar batu roh? Sheng Tianyan tak tahan berteriak. Siapa yang menetapkan aturan ini?
Kota Dahuang adalah tanah tak bertuan. Kenapa harus bayar batu roh untuk masuk? Itu ditetapkan oleh kerajaan perbatasan Nanyan kami. Pemuda itu mendengus, tempat ini telah diambil alih oleh kerajaan Nanyan. Jika tidak terima, enyahlah. Jika ingin masuk kota, bayar batu roh. 100 batu roh adalah sumber daya yang sangat banyak. Batu roh digunakan untuk berlatih, tetapi di berbagai kerajaan perbatasan dan bahkan kerajaan besar sekalipun, batu roh sangat langka dan harus dibeli dari sekte-sekte besar di Jiuyo. Benda ini sekali dipakai, habis. Karena itu banyak orang enggan menggunakannya, kecuali saat momen penting untuk menembus batas. Kerajaan perbatasan Nanyan. Mendengarnya, Sheng Tianyan langsung merapatkan lehernya. Dari 36 kerajaan, meskipun semuanya adalah kekuatan hebat di benua Jiuyo, tetap ada tingkatan. Misalnya, kerajaan Baihe tergolong dalam kelompok bawah dari 36 kerajaan. Tentu saja, sekalipun tergolong rendah, tetap tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan besar. Kerajaan Nanyan adalah kerajaan keempat terkuat setelah 3 kerajaan besar, Kerajaan Agung Chu, Kerajaan Huodi, dan Kerajaan Tianxiang. Dikatakan bahwa dalam uji coba kali ini, Kerajaan Nanyan mengirim 4 jenius hebat, dikenal sebagai 4 talenta Nanyan. Keempat orang ini masuk peringkat teratas daftar elang langit. Jika keempatnya ada di kota, sekalipun Qin Yang mampu membunuh orang dari tingkat 7 alam jiwa, dia tidak akan bisa menantang kerajaan Nanyan. Menarik juga, di mana-mana selalu ada orang yang tak tahu diri. Qin Yang menggeleng dan berkata, "Aku harus masuk kota ini, tapi aku tidak akan menyerahkan satu pun batu roh." Mau mati. Pemuda itu marah. Dengan satu langkah, dia yang berada di tingkat 4 alam jiwa langsung menyerang Qin Yang. Enyahlah. Dengan satu ayunan tangan, Qin Yang tak menggunakan jurus apapun. Hanya menepukkan telapak tangan. Terklek. Terdengar suara tulang patah, dan sosok itu pun langsung terpental menghantam tembok kota, menimbulkan debu berhamburan. Bunuh dia. Bunuh dia. Pemuda itu mengaum keras. Segera, lebih dari selusin sosok di bawah gerbang kota bergegas keluar satu persatu. Pada saat ini, semua orang menjulurkan kepala mereka untuk menyaksikan adegan tersebut. Di kota liar ini, tidak ada orang dari 3 kerajaan besar. Hanya kerajaan Nanyan yang berada di sini, dan tidak ada yang berani menentang apa yang dikatakan oleh kerajaan Nanyan. Mungkinkah pemuda ini tidak tahu betapa mengerikannya kerajaan perbatasan Nanyan, sehingga bertindak seperti ini? Lebih dari selusin sosok maju satu persatu. Qin Yang sedikit mengernyitkan dahi. Awalnya aku tidak ingin membunuh orang di depan gerbang kota Dahuang, terlalu berisik. Tapi sekarang... Seret. Seketika, pedang berkarat muncul di tangan Qin Yang, mengarah pada semua orang. Siapapun yang berani menghalangiku, akan kubunuh. Begitu kata-kata ini keluar, aura membunuh langsung menyelimuti gerbang kota. Swos. Lebih dari selusin orang maju menyerang. Dengan pedang panjang di tangan, Qin Yang menerjang ke tengah kerumunan. Pedang berkarat itu, seolah akan patah kapan saja. Namun, dalam benturan dengan banyak senjata spiritual, pedang berkarat itu tetap utuh. Satu persatu sosok tumbang, hingga habis. Orang-orang di depan gerbang kota itu, hanya berada di tingkat ketiga atau keempat alam jiwa, dan di tangan Qin Yang, mereka tak ubahnya seperti anak-anak kecil. Mayat berserakan di tanah, dan darah mengalir deras. Qin Yang menyarungkan pedangnya, dan menatap pemuda tadi. Kalau ingin belajar menjadi raja, atau penguasa, lihat dulu apakah kamu punya kekuatan. Melangkah masuk ke kota, Qin Yang tidak menoleh sedikit pun. Saat itu juga, kaki Sheng Tianyan terasa lemas, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Membunuh, semuanya dibunuh. Qin Yang membunuh mereka semua. Jika salah satu dari 4 jenius kerajaan Nanyan berada di dalam kota, ini bisa berakibat fatal. Namun Qin Yang tak menggubrisnya. Melihat Qin Yang masuk ke kota, Sheng Tianyan pun segera mengikuti, sambil melihat ke sekeliling dengan waspada. Carilah area tempat di mana orang-orang melakukan perdagangan. Baik. Sheng Tianyan segera pergi. Qin Yang berjalan di dalam kota, melihat bangunan-bangunan yang rusak di sekelilingnya, hatinya penuh perasaan. Meski setinggi apapun bangunanmu, takkan bisa menandingi kemakmuran dunia.
Ia tak bisa tidak memikirkan Jiu Tian Yunmeng yang didirikan oleh ayahnya. Setelah kehilangan sosok sang ayah, apakah suatu saat Jiu Tian Yunmeng akan bernasib sama? Di dunia ini, apakah keabadian itu benar-benar ada? Mungkin semua ini hanya bisa terjawab jika ia menemukan ayahnya. Namun sebelum itu, ia harus menggenggam erat Jiu Tian Yunmeng, mempertahankan kerja keras ayahnya. Tuan muda. Tiba-tiba terdengar suara kegirangan. Qin Yang menoleh ke belakang, dan melihat sosok cantik yang sangat memikat, yang dihiasi senyuman manis. Mendengar teriakan itu, Qin Yang tersenyum tipis. Xuang Er. Melihat Yun Xuang Er, Qin Yang tersenyum lembut. Tuan muda. Yun Xuang Er melangkah cepat, langsung memeluk Qin Yang erat-erat, melingkarkan tangannya di bahu Qin Yang. Banyak orang yang melihat, tahu, kata Qin Yang santai. Yun Xuang Er langsung tersipu malu, menatap Qin Yang, lalu melepaskan pelukannya. Tuan, kemana saja selama ini? Yun Xuang Er tak bisa menahan diri bertanya, Xuang Er sangat khawatir akan terjadi sesuatu padamu. Apa yang bisa terjadi padaku? Qin Yang tersenyum. Justru kamu, bagaimana perkembangannya sekarang? Xuang Er sekarang sudah mencapai tingkat ke-7 alam jiwa, kata Yun Xuang Er dengan bangga. Oh. Qin Yang mengangguk. Melihat ekspresi Qin Yang yang tetap datar, Yun Xuang Er terlihat sedikit kecewa. Tuan, Xuang Er naik 3 tingkat dalam sebulan. Tuan tidak senang? Tidak kaget? Tanya Yun Xuang Er tak terima. Senang? Qin Yang menjawab, tapi tidak terkejut. Karena, setelah tubuh kacaumu terbuka, kecepatan kultivasimu memang akan semakin cepat, seiring meningkatnya tingkat kultivasimu. Jangan-jangan kamu berharap mendapat hadiah? Tanya Qin Yang. Kalau memang mau, aku tadinya ingin kamu menghangatkan tempat tidurku. Bagaimana kalau sekarang saja? Wajah Yun Xuang Er langsung memerah. Menghangatkan tempat tidur. Membayangkan hal itu, jantung Yun Xuang Er berdebar kencang. Tuan, apakah kamu sendirian? Ada juga Sheng Tianyan, anak itu sedang mencari informasi. Dia punya beberapa barang yang ingin dijual. Dia sedang mencari tempat perdagangan di kota ini. Aku tahu, biar Xuang Er antar. Baiklah. Keduanya berjalan berdampingan. Tuan, selama sebulan ini Xuang Er membunuh banyak binatang spiritual, dan mendapatkan banyak token di lembah kuno Dahuang. Oh. Yun Xuang Er melambaikan tangan, 5 token muncul di telapak tangannya. Kelima token itu bersinar terang. Dilihat dengan seksama, 3 berasal dari sekte tingkat 3, dan 2 dari sekte tingkat 2. Baik, nanti kita jual bersama. Dijual bersama? Yun Xuang Er terkejut. Tuan, maksudmu yang mau dijual itu, token? Ya. Qin Yang menjawab seolah itu hal yang wajar. Yang ia butuhkan sekarang, adalah harta spiritual emas. Di dataran Dahuang ini, token adalah benda yang diinginkan banyak orang. Harta itu pasti dimiliki banyak orang, dan mereka rela menukarnya. Tuan harus hati-hati. Yun Xuang Er memperingatkan dengan hati-hati. Sekarang, di reruntuhan kota kuno Dahuang, ada 3 kerajaan kuat. Kerajaan Nanyan, dengan 4 jenius Nanyan, semuanya ada di sini. Juga ada Pangeran Keyu, dari kerajaan Tianhe, dan Putri Linglong dari kerajaan Linglong. Mereka semua adalah para jenius terkenal di daratan, dan berada di peringkat belasan sampai 20-an dalam daftar Tianying. Mendengar ini, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, bagaimana dibandingkan dengan Xuang Er kita? Tuan menggodaku lagi, kata Yun Xuang Er malu-malu, aku baru saja mencapai tingkat 7 alam jiwa, tentu masih kalah jauh dari mereka. Belum tentu. Qin Yang menatap ke depan. Di jalan itu, orang-orang lalu lalang, bahkan terdengar teriakan-teriakan. Para peserta uji coba dari berbagai perbatasan, kerajaan atas, dan kekaisaran telah berkumpul di sini, siap untuk bertukar barang, atau mendapatkan apa yang mereka cari. Sudah sampai, Tuan. Yun Xuang Er menunjuk ke depan, tersenyum, beberapa hari ini, Xuang Er melihat banyak barang bagus di sini. Mungkin Tuan akan menemukan sesuatu yang diinginkan. Ayo, kita lihat-lihat. Keduanya berjalan berdampingan dan memasuki jalan itu. Lihat,
inti binatang spiritual tingkat 5, Luo Tianying. Menyerapnya bisa meningkatkan kemungkinan menembus ke alam marshal bumi. Batu api Edge, mengandung aura api melimpah, sangat berguna untuk petarung yang berlatih teknik roh api. Pil Guanyuan bisa menyembunyikan aura secara total. Aku mendapatkannya dari reruntuhan kuno, ayo lihat-lihat. Suara teriakan bergema tiada henti, suasana sangat meriah. Di sini ada segala jenis transaksi, tapi juga banyak kejadian pembunuhan demi merampas barang. Yun Xuang-er tersenyum dan berkata, kalau Tuan Muda ingin menjual token, tempat ini paling cocok. Kamu tidak takut kalau ada yang membunuh untuk merampok, mengikat kita, dan memakanmu, gadis cantik, hidup-hidup? Dengan Tuan Muda di sini, apa yang perlu kutakuti? Yun Xuang-er mendengus lalu tersenyum. Luar biasa. Qin Yang melangkah ke depan sambil melihat orang-orang di kedua sisi jalan. Bunuh dia untukku. Tiba-tiba, terdengar teriakan nyaring dari depan, dan aura kuat langsung meledak, disertai suara gemuruh. Kerumunan orang pun berseru kaget. Jalan ini, sebagai tempat transaksi, dikelola bersama oleh 3 kerajaan besar, Kerajaan Nanyan, Kerajaan Tianhe, dan Kerajaan Linglong. Siapa yang berani membuat onar di sini? Entahlah, mungkin orang yang tidak tahu hidup dan mati. Belum tentu juga. Bagaimana kalau dia berasal dari 3 kerajaan besar seperti Daqi, Huodi, atau Tianxiang? Tuan Muda Qin Yang. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget, dan sosok yang berlari di depan adalah Sheng Tianyan. Melihat Qin Yang, Sheng Tianyan langsung berteriak seperti menemukan penyelamat, lalu berlari sekuat tenaga ke arahnya. Kukatakan untuk mencari informasi, kenapa penampilanmu menjadi begini? Melihat Sheng Tianyan yang berantakan, Qin Yang tersenyum ringan. Jangan bercanda, Tuan Qin, mereka mengejar kita. Sheng Tianyan menoleh ke belakang dan hampir menangis. Kamu Qin Yang. Pemuda yang memimpin menatap Qin Yang dengan dingin dan penuh niat membunuh. Siapa kamu? Apa aku kenal kamu? Apa kamu tak kenal aku? Pemuda itu menyipitkan mata dan menyeringai dingin. Sepertinya, kamu tak mengenalku. Namaku Yan Qingfeng dari Kerajaan Nanyan. Tempat ini dikelola oleh Kerajaan Nanyan, Kerajaan Linglong, dan Kerajaan Tianhe. Semua orang membayar batu roh saat masuk kota. Tapi kamu malah tidak membayar. Yan Qingfeng mengejek, kamu kira dirimu kaisar? Kamu berani membunuh orang dari kerajaan perbatasan Nanyan? Aku akan membuat kamu tahu seperti apa rasanya semut menantang pohon besar, hanya mencari mati. Yan Qingfeng tampak penuh aura membunuh. Pergi. Yun Xuang-er mendengus, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung melesat. Tingkat 7 alam jiwa. Merasa kekuatan aura di tubuh Yun Xuang-er, wajah Yan Qingfeng berubah serius. Gadis ini bukan hanya cantik, tapi juga berbakat luar biasa. Gadis, dengan bakat seperti ini, kenapa kamu bersama orang seperti dia? Lebih baik ikut denganku, Kerajaan Nanyan. Pergi. Yun Xuang-er tak menghiraukannya, aura membunuh terpancar dari wajahnya. Semua orang di sekitar merasakan aura membunuhnya yang kuat. Siapa sebenarnya pemuda itu? Tak tahu. Tapi berani membunuh orang dari kerajaan perbatasan Nanyan sungguh tidak tahu diri. Tapi punya pendamping secantik itu, memang tidak bisa ditebak. Qin Yang tetap tenang melihat ke depan. Tuan Qin, tolong jangan membuat keributan lagi. Sheng Tianyan berkata cemas, keempat jenius dari kerajaan Nanyan, semuanya ada di sini. Kalau kita membuat keributan, mungkin kita takkan bisa keluar hidup-hidup dari wilayah ini. Aku tidak mencari masalah, mereka yang memulainya. Qin Yang berkata dingin, di kota gurun liar ini, siapa mereka berani menarik pajak batu roh? Aku membunuh mereka karena memang pantas. Kalau mereka mau membalas dendam, jangan salahkan aku kalau tak sopan. Kalau soal menarik bayaran, aku, Qin Yang, lebih pantas dari mereka. Qin Yang tak mengada-ada. Setelah Venerable Da Huang wafat, kota Da Huang, dan keluarga Huang dipercayakan sepenuhnya padanya. Ia bahkan menyembunyikan tempat ini sepenuhnya, hingga puluhan ribu tahun kemudian, menjadi lembah kuno Da Huang. Meminta tarif masuk? Mereka pikir mereka siapa? Tuan Qin. Sheng Tianyan makin panik dan berbisik,
ini bukan di luar sana. Kemampuan boneka Anda tak bisa digunakan. Lebih baik kita bersikap rendah hati. Tenang saja. Qinyang menjawab, tak perlu memakai boneka untuk mengalahkan mereka. Kekuatan Ki penciptaan hanya bisa digunakan sekali. Aku tak rela menggunakannya hanya untuk ini. Sheng Tianyan makin pasrah. Yun Xuanger sekarang tampaknya lebih kuat, bahkan bisa melawan Yan Qingfeng. Tapi kalau keempat jenius Nanyan muncul, tamatlah mereka. Ini wilayah 3 kerajaan besar. Kerajaan Daqi dan lainnya belum muncul. Untuk sekarang, Nanyan seperti penguasa lokal. Qinyang tak mungkin menang. Cari mati. Tiba-tiba terdengar bentakan rendah, Yan Qingfeng melangkah maju, pedang panjang di tangannya mengeluarkan aura membunuh. Namun Yun Xuanger lebih cepat, pedangnya muncul, angin pedang bergemuruh, aura berubah jadi esensi sejati, dan kekuatan pedangnya meledak berkali lipat. Boom! Keduanya bentrok, wajah Yan Qingfeng langsung pucat, dan ia menyemburkan darah. Meski sama-sama di tingkat 7 alam jiwa, tubuh kacau Yun Xuanger bukan hal biasa. Srek! Kilatan pedang muncul, dan pedang Yun Xuanger menyentuh leher Yan Qingfeng. Jangan bergerak. Yun Xuanger berkata datar. Gadis, kamu tahu siapa yang kamu lawan? Yan Qingfeng berteriak. Yang ingin menyakiti tuan muda, harus mati. Wajah Yun Xuanger dingin, menunjukkan keberanian luar biasa. Bagus sekali, Qinyang tersenyum ringan, lalu maju. Sampah. Hanya tingkat 5 alam jiwa, berani melawan aku? Menyuruh pelayan wanitamu bertarung, apa itu hebat? Cih, melawan pelayanku saja kamu kalah, kamu masih mau menantangku? Apa kamu pantas? Qinyang menambahkan, tadi kalian menarik bayaran masuk di gerbang kota, dan aku hanya membunuh beberapa orang. Tapi sekarang, kulihat kalian benar-benar tak tahu malu. Mulai sekarang, kalau kutemukan ada yang menarik bayaran lagi di gerbang kota, akan kubunuh. Kamu? Yan Qingfeng hanya bisa terdiam, karena pedang masih menempel di lehernya. Sombong sekali. Dari mana datangnya bajingan yang tak tahu ketinggian langit dan bumi berani bicara seperti itu di depan negara perbatasan Nanyan? Tiba-tiba terdengar suara dingin dan serak. Sekelompok orang muncul satu persatu. 4 orang di depan mengenakan jubah panjang biru, ungu, dan hijau, tampak berwibawa. Saat mereka berdiri berjejer, sorakan meledak. Yan Guifan, Yan Guilu, Yan Pingsheng, dan Yan Luo, 4 jenius muda Kerajaan Nanyan. Mereka katanya termasuk 10 besar dalam daftar Tianying. Biasanya sangat rendah hati, tapi hari ini, kita bisa melihat langsung kemampuan mereka. Ya, Kerajaan Nanyan memang kekuatan besar, hanya di bawah 3 negara perbatasan. Kerumunan ramai membicarakan mereka. Melihat keempatnya muncul bersama orang-orang dari Kerajaan Nanyan, wajah Sheng Tianyan langsung pucat. Habis sudah kita. Wajah Sheng Tianyan tampak pucat. Apa itu negara perbatasan? Kerajaan Jiangwo berada di puncak benua Jiuyo, dan melampaui pegunungan Jiuyo. Kerajaan Nanyan adalah negara kuat yang sebenarnya. Kali ini, Qinyang telah menarik perhatian 4 jenius dari Kerajaan Nanyan, yang berarti, ia sepenuhnya telah menyinggung negara perbatasan Nanyan. Pemuda yang memimpin menatap Qinyang, lalu pandangannya jatuh pada Yun Xuanger. Ia sedikit terkejut, lalu berkata, kamu Qinyang, kan? Aku juga sudah mendengar apa saja yang telah kamu lakukan di banyak negara. Tapi yang perlu kamu tahu sekarang, yang sedang kamu hadapi adalah negara perbatasan kami, Nanyan. Jadi sebaiknya kamu simpan dulu kesombonganmu. Kalau tidak, jangan salahkan kalau sesuatu yang buruk terjadi padamu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di sekitar langsung menjauh. Yan Guifan tidak sedang bercanda. Dia adalah pemimpin dari 4 bangsawan Kerajaan Nanyan, sekaligus jenius terbaik Nanyan. Ia menempati peringkat ke-17 dalam daftar Tianying, sebuah kekuatan yang nyata. Berhenti mengancamku dengan omong kosongmu. Qinyang menggeleng pelan dan tersenyum, aku sangat paham, bahkan setelah puluhan ribu tahun pun, kota Dahuang ini bukan milik Kerajaan Nanyan. Kalian tidak punya hak untuk memungut biaya masuk kota. Masih sama seperti sebelumnya, kalau aku tahu kalian dari Kerajaan Nanyan, berani menghalangi orang untuk masuk kota,
siapapun yang kulihat, akan langsung kubunuh. Ini bukan negosiasi. Ini perintah. Begitu kata-kata Qin Yang selesai, semua orang diam membisu. Kalau Yan Guifan yang bicara begitu kepada Qin Yang, orang-orang pasti menganggap itu wajar. Tapi Qin yang berasal dari kekaisaran kecil, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu, untuk berbicara seperti ini kepada Yan Guifan? Mulutmu memang tajam dan seolah tak takut mati. Yan Luo melangkah maju dan berkata dingin, sepertinya tak perlu lagi membuang-buang kata. Qin Yang, lepaskan Yan Nanfei. Kalau kamu lakukan itu, aku bisa membuat kematianmu lebih cepat. Mengancamku? Maka kamu salah besar. Dengan satu gerakan telapak tangan, Qin Yang memberi isyarat. Yun Xuang-er langsung mengerti. Plak! Darah mengalir. Yan Nanfei memegangi lehernya, namun tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Bajingan! Yan Luo marah besar dan langsung menyerang Qin Yang dengan niat membunuh. Kamu pikir pantas melawan tuanku? Yun Xuang-er berdiri di depan Qin Yang dengan pedang terhunus, menghalangi Yan Luo. Melihat itu, semua orang langsung mundur menjauh. Qin Yang menantang orang-orang dari kerajaan Nanyan. Mereka tidak mau terseret ke dalam masalah. Cahaya pedang saling bertemu, dan dua sosok itu langsung bertarung sengit. Aura membunuh mengalir deras. Keduanya tampak benar-benar serius, tanpa ampun. Qin Yang berdiri di belakang, tak terburu-buru turun tangan. Sementara itu, Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingsheng hanya menonton, tak ikut campur. Meski Yan Luo adalah yang terlemah di antara mereka tidak mau turun tangan bersama-sama menghadapi Qin Yang. Itu justru akan memberi muka pada Qin Yang. Pedang angsa jatuh terbang ke langit. Yan Luo menebaskan pedangnya, dan seketika energi pedangnya membentuk kekuatan mengalir deras, menyerbu Yun Xuang-er. Tebas. Namun Yun Xuang-er tetap tenang, dan langsung menebas balik dengan pedangnya. Boom! Suara gemuruh terdengar, dan pedang Yan Luo sudah berada tepat di hadapan Yun Xuang-er. Mana mungkin aku kalah oleh gadis kecil seperti kamu, yang baru di tingkat 7 alam jiwa? Mata Yan Luo penuh aura membunuh, sangat kuat hingga terasa nyata. Namun wajah Yun Xuang-er tak berubah. Dengan pedang di tangan, kekuatan suci mulai muncul. Secara perlahan, tekanan itu berubah menjadi aura purba. Aura itu tak lagi bersifat spiritual, melainkan kekuatan sejati. Apa itu tadi? Tidak tahu. Kita belum pernah lihat kekuatan seperti itu. Orang-orang di sekelilingnya tercengang. Mereka belum pernah menyaksikan kekuatan seperti itu. Itu kekuatan Zhenyuan, kekuatan sejati. Qin Yang tersenyum pelan. Yun Xuang-er memiliki tubuh kekacauan. Di zaman sebelumnya, itu adalah tubuh langka yang hanya muncul satu dari sejuta orang. Tapi di zaman ini, karena aura langit dan bumi adalah energi utama dalam kultivasi, tak ada lagi Zhenyuan. Akibatnya, Yun Xuang-er tak bisa berlatih. Namun sekarang, dia mempelajari Chaos Jade Body Technique Wei, yang memungkinkan untuk mengubah aura menjadi Zhenyuan. Saat bertarung, dia bisa menggunakan aura dan mengubahnya menjadi kekuatan sejati untuk menyerang. Itu kekuatan yang tak dimiliki orang lain. Yun Xuang-er melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Keng! Dalam sekejap, langkah Yan Luo menghentak tanah di bawahnya pecah, dan telapak tangannya retak, darah mengalir. Berani sekali. Yan Luo marah besar dan menyerang lagi dengan pedangnya. Yun Xuang-er tersenyum sinis dan menyambut serangannya. Namun tiba-tiba, suara dengungan terdengar. Tanpa peringatan, sebuah sosok menyerang dari samping, menancapkan pedang ke arah dada Yun Xuang-er. Paf! Darah memercik. Serangan itu terlalu cepat. Meski Yun Xuang-er menyadarinya, sudah terlambat. Pedang itu sudah menancap di dadanya. Untungnya, arah serangan itu sedikit meleset, hanya menembus bahu Yun Xuang-er, bukan jantungnya. Namun begitu, serangannya terhenti. Melihat ini, Yan Luo langsung menyerang tanpa ampun. Kamu pikir aku hanya berdiri menonton? Wajah Qin Yang menjadi dingin, dan dalam sekejap ia melesat. Pedang matahari muncul di tangannya dan langsung menebas ke arah Yan Luo. Yan Luo tak berani menahan,
dan langsung mundur. Qin Yang memeluk Yun Xuang-er dan mundur beberapa langkah. Bagaimana keadaannya? Aku baik-baik saja. Yun Xuang-er menjawab, wajahnya pucat. Gadis bodoh, bagaimana bisa kamu bilang baik-baik saja? Pedang itu beracun, kata Qin Yang melihat darah yang keluar dari bahunya. Beracun? Yun Xuang-er mencoba berdiri, tapi langsung merasa pusing. Tuanku, maaf. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, aku bisa menghilangkan racunnya. Qin Yang menepuk bahu Yun Xuang-er, meski kekuatanmu berkembang pesat, tapi kamu masih kurang pengalaman dalam pertempuran. Biar aku yang mengurus mereka. Ini kesalahan Xuang-er. Gadis bodoh. Qin Yang mengetuk kening Yun Xuang-er pelan, dan berkata kepada Sheng Tianyan, jaga Xuang-er dulu. Setelah ini selesai, aku akan mengobati racunnya. Sheng Tianyan mengangguk pelan. Setelah menerima Yun Xuang-er, dia mendukungnya dengan hati-hati. Sebagai pelayan Qin Yang, dia tak berani bersikap kurang ajar, menjaga jarak dan tetap waspada. Aku tidak menyangka, negara perbatasan yang katanya kuat, justru menggunakan cara licik, menyerang diam-diam. Terima kasih sudah memperlihatkannya. Qin Yang menatap keempat orang itu dengan senyum tipis, tapi senyuman itu semakin dingin. Serangan diam-diam? Aku hanya malas membuang waktu. Yan Pingsheng maju dan mengejek, apa orang seperti dia pantas kami serang diam-diam? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam. Lalu, bagaimana jika negara perbatasan Nanyan melakukan serangan diam-diam? Apakah Qin Yang masih bisa membalas dendam untuk Yun Xuang-er? Yun Xuang-er, Qin Yang, dan Sheng Tianyan telah sepenuhnya membuat marah negara perbatasan Nanyan. Kini, dengan keempat jenius dari Nanyan berdiri di hadapan mereka, Qin Yang tetap menolak untuk menyerah dan masih bersikap angkuh. Apakah dia sedang mencari mati? Mulutmu memang keras juga rupanya. Qin Yang memandangi mereka, tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, tak perlu banyak bicara lagi. Dalam sekejap, Qin Yang melangkah maju. Baru tingkat 5 alam jiwa, apa pantas menyombongkan diri di sini? Kalau bukan karena pelayan perempuanmu itu, kamu pasti sudah menjadi mayat. Begitu, ya? Tentu saja. Walau Yan Luo sedang terluka saat ini, namun dia masih berada di tingkat 9 alam jiwa spiritual, dan tidak akan mundur menghadapi Qin Yang. Dia sudah kehilangan muka saat melawan Yun Xuang-er tadi, tentu dia ingin membalas dendam sekarang. Bunuh. Aura dingin menyerang seketika. Qin Yang tetap berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Melihat Yan Luo yang sudah menyerang, namun Qin Yang tetap tak bergerak membuat wajah semua orang di sekitar sedikit berubah. Orang ini memang benar-benar mencari mati. Meskipun Yan Luo terluka, serangannya kali ini cukup untuk menghancurkan siapapun, bahkan yang berada di tingkat 6 atau 7 alam jiwa pun takkan sanggup menahannya. Qin Yang yang tetap tak bergerak hanya seperti telur yang menabrak batu. Habis sudah. Sheng Tianyan menggenggam lengan Yun Xuang-er erat-erat saat ini, sangat gugup. Apa yang kamu takutkan? Yun Xuang-er mengerutkan kening dan berkata, Tuan tidak akan kalah. Tidak akan kalah? Sheng Tianyan berkata pahit, itu lawannya tingkat 9 alam jiwa spiritual. Mengatakan bahwa Qin Yang bisa melampaui batas kekuatan dan membunuh di atas levelnya, dia masih bisa percaya. Tapi melompati 4 tingkat sekaligus? Itu jelas mustahil. Bahkan jika dewa turun ke bumi pun, hal itu mustahil. Aku percaya tuanku bisa melakukannya. Yun Xuang-er tersenyum saat ini. Sheng Tianyan benar-benar ingin kabur saat itu juga, tetapi dia tahu bahwa sekalipun kabur, itu sia-sia. Jika Qin Yang mati, dia pun tamat. Di sisi lain, Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingsheng hanya menatap dengan dingin. Seorang anak muda tingkat 5 alam jiwa berani berkata besar, entah karena ada kekuatan besar di belakangnya, atau karena dia benar-benar kuat. Tapi sekarang, Qin Yang tidak memiliki keduanya. Itu benar-benar konyol. Kesombongan murni. Arogan dan bodoh. Orang seperti itu, mati 100 kali pun tidak akan disesali. Rasakan kematianmu. Saat itu, Yan Luo menebas dengan cahaya pedang, seluruh energi spiritual mengalir deras, cukup untuk menghancurkan siapapun di tingkat 9 alam jiwa biasa. Minggir. Saat itu juga,
Qin Yang bergerak. Masih berdiri di tempat, satu kakinya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan. Tendangan itu memancarkan cahaya keemasan, seolah kaki ilahi turun dari langit, langsung menghantam ke depan. Boom! Dalam sekejap, satu tendangan mendarat. Paf! Seluruh tubuh Yan Luo seakan ditabrak gunung. Seperti daun kering, ia terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Telan sendiri akibatnya. Wajah Yan Guifan dan dua lainnya langsung berubah. Apa yang terjadi? Apa yang barusan terjadi? Semua orang bahkan lebih terkejut. Yan Pingsheng buru-buru menghampiri Yan Luo, memeriksa lukanya dengan telapak tangan. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepala. Organ dalamnya hancur, lautan roh, pondasi roh, dan roda rohnya semua hancur. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yan Guifan dan Yan Guilu menegang. Organ dalam hancur, lautan roh dan seluruh fondasi roh hancur, mustahil untuk tetap hidup. Tingkat 9 alam jiwa, mati karena ditendang oleh orang di tingkat 5 alam jiwa. Siapa yang akan percaya? Semua orang di tempat itu benar-benar terdiam. Qin Yang menghentikan langkahnya saat itu, lalu menatap ketiga orang lainnya. Aku sudah bicara baik-baik, tapi kalian tidak mau dengar. Qin Yang menepuk-nepuk bajunya, mengangkat jarinya, dan menatap Yan Guifan dan yang lainnya. Kalau tak mau dengar, maka matilah. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasa napas mereka jadi lebih berat. Qin Yang akan melawan 3 jenius hebat, Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingsheng. Qin Yang hendak melawan 3 peringkat atas daftar Tianjing? Gila, benar-benar gila. Apa dia tidak takut mati? Wajah ketiga orang dari Nanyan itu juga berubah menjadi sangat jelek. Mereka, 4 jenius Nanyan, selalu bersatu. Namun kali ini, Qin Yang membunuh Yan Luo di depan mata mereka. Itu penghinaan total. Bunuh. Ketiga sosok itu tak banyak bicara dan langsung menyerang Qin Yang. Baik. Qin Yang tersenyum tenang. Tebasan pedang Yin dan Yang. Di kedua tangannya, 2 pedang panjang hitam putih dilemparkan secara bersamaan. Cahaya pedang menyala, seolah ribuan cahaya menyatu di depan Qin Yang. Trik murahan. Ketiga orang dari Nanyan tidak berani lengah sedikit pun. Kematian Yan Luo sudah membuktikan bahwa Qin Yang punya kekuatan dan kartu rahasia. Lengah sedikit, maka maut menjemput. 3 sosok langsung menerjang, membuat semua orang menahan napas. Jika satu jenius tingkat 9 menghadapi 3 orang tingkat 5, jelas jenius tingkat 9 akan menang. Tapi sekarang, 1 orang tingkat 5, melawan 3 orang tingkat 9 alam jiwa. Dan mereka adalah peringkat atas dari daftar Tianjing. Kesenjangan ini nyaris tak masuk akal. Boom! Suara ledakan keras terdengar, namun pemandangan Qin Yang terpental mundur tidak terjadi. Sebaliknya, Yan Guifan dan 2 lainnya malah mundur beberapa langkah. Sesaat, suasana menjadi sunyi senyap. Apakah ini benar 3 orang tingkat 9, melawan 1 orang tingkat 5 alam jiwa? Atau sebaliknya? Sialan. Wajah Yan Guifan tampak dingin. Bersiap untuk formasi pedang. Baik. Tapi Yan Luo tidak ada. Itu tak bisa dipikirkan sekarang, bersiap. Ketiganya tampak panik dan segera membentuk formasi. 3 sosok berdiri dalam formasi segitiga, menggenggam erat pedang panjang mereka dan menyerang Qin Yang. Cahaya pedang menyala dan membentuk kilatan petir, menyerbu Qin Yang. Formasi pedang bodoh itu akan kutendang. Qin Yang tak gentar, langsung menyambut mereka. Boom! Dalam sekejap, 1 tendangan menghantam 3 pedang. Suara retakan terdengar, dan semua orang melihat Qin Yang menginjak tanah, menimbulkan suara menggelegar yang menyebar ke seluruh penjuru. Boom! Tanah meledak, dan ketiga sosok itu, dengan pedang di tangan mereka, langsung terinjak oleh Qin Yang. Tubuh mereka terhempas ke tanah dengan keras, seperti telah dihancurkan. Melihat ketiganya masih ingin berdiri, Qin Yang menendang pedang di bawah kakinya. 3 sosok itu langsung berlutut di tanah, tak berani bergerak sedikit pun. Bisikan di sekeliling membuat mereka semakin merasa terhina. 3 orang tingkat 9 alam jiwa bersama-sama melawan Qin Yang,
tapi akhirnya malah dihajar sampai jatuh ke tanah. Dan itu terjadi di depan banyak orang. Ini benar-benar memalukan. Kalau kabar ini menyebar, mereka bertiga tak akan punya muka lagi di hadapan para jenius dari daftar Tianying. Kali ini benar-benar memalukan sampai ke ubun-ubun. Namun sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan mereka memang kalah, dan tanpa dukungan para tetua, mereka hanya bisa menerima penghinaan ini. Duduk jongkok dan jangan bergerak. Qin Yang menatap ketiganya dengan marah dan berkata, siapapun yang berani bergerak, akan langsung kubunuh. Kalau ingin lari, silakan coba saja. Wajah Yan Guifan, Yan Guilu, dan Yan Pingseng memerah saat itu, dan mereka tidak mampu berkata apapun. Yan Luo sudah dibunuh oleh pria ini, yang menunjukkan bahwa dia memang nekat. Dia sama sekali tidak takut pada kekuatan besar yang ada di belakang negara perbatasan Nanyan. Orang ini benar-benar nekat. Qin Yang berbalik dan menatap Yun Xuang-er, lalu meraba nadinya dengan telapak tangan dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat Yun Xuang-er ke dalam pelukannya. Tuanku, aku tidak apa-apa, kata Yun Xuang-er dengan wajah memerah. Tidak apa-apa? Racunnya belum sembuh, bagaimana bisa bilang tidak apa-apa? Qin Yang menatap Yun Xuang-er dengan kesal, lalu melihat ke arah Yan Guifan dan yang lainnya. Yan Pingseng, pergilah carikan aku lu furong, daun kipas besi, akar perak, buah bodi ungu. Qin Yang menyebutkan lebih dari selusin jenis ramuan dalam satu napas, dan Yan Pingseng tampak bingung. Kenapa masih berdiri di situ? Pergi sana. Ah, iya, iya. Aku pergi, aku pergi. Yan Pingseng segera berdiri dan berlari tergesa-gesa. Tunggu. Qin Yang berkata lagi, ingat perkataanku. Kalau berani kabur, aku pastikan dua orang itu, akan kamu urus jenazahnya lebih dulu, lalu kamu yang berikutnya. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan lari. Wajah Yan Pingseng pucat saat itu, dan dia segera memimpin beberapa orang untuk pergi. Kamu, dan kamu. Qin Yang menunjuk Yan Guifan dan Yan Guilu, lalu berkata lagi, antarkan aku ke tempat tinggal rombongan dari negara Nanyan. Baik. Keduanya berdiri dan berjalan di depan memimpin jalan. Saat itu, semua orang tercengang. Qin Yang benar-benar punya sikap yang besar. Namun sekarang, ketiganya tidak berani membantah perintah Qin Yang. Di level kelima alam jiwa rohani, dia mampu mengalahkan 3 orang dari level 9 tanpa perlawanan, bahkan sampai membunuh salah satunya. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Sekarang, siapapun yang menganggap Qin Yang hanya berada di level kelima alam jiwa, benar-benar bodoh. Rombongan itu pun beranjak pergi. Meskipun kelihatannya masalah sudah selesai, semua orang tahu bahwa nasib ketiganya masih belum pasti. Qin Yang bisa saja membunuh mereka kapan saja. Rombongan dari negara Nanyan tinggal di sebuah menara tinggi di kota kuno Dahuang. Menara itu memiliki 9 lantai, dan di setiap lantainya terdapat teras terbuka. Berdiri di sana, melihat orang-orang berlalu lalang di bawah, memberikan kesan seolah dunia ada di genggaman. Saat itu, di dalam kamar, Qin Yang duduk dengan tenang. Di depannya, wajah Yun Xuang-er tampak pucat dan bibirnya membiru. Apa sekarang kamu merasa lebih baik? Melihat ekspresinya, Qin Yang tersenyum. Tuanku, aku merasa sangat dingin, tidak. Aku merasa panas, tapi juga dingin. Baik, jangan bicara lagi. Qin Yang memegang secangkir teh, dan di dalamnya ada tetesan cairan biru kehijauan yang mengeluarkan kabut tipis. Sudahlah, minum obat ini. Qin Yang perlahan mengambil cangkir dan berkata, racun yang merasukimu disebut Lem Yin Yang. Racun ini sebenarnya tidak beracun, tapi ketika bercampur dengan darah, akan langsung menyebabkan perubahan drastis. Awalnya tidak terlihat masalah, tapi saat aliran aura mulai bergerak, racunnya akan menyerang, membuat tubuh terasa panas dan dingin bergantian, bukan hanya tubuh, tetapi juga aura dalammu. Kalau tidak segera dinetralisir, kamu akan mati. Yun Xuang-er mengangguk setelah mendengarnya. Namun, setengah tubuhnya yang terbuka di hadapan Qin Yang membuatnya merasa sangat malu. Apakah tuanku sudah siap? Tanya Yun Xuang-er pelan. Uhuk, uhuk. Qin Yang hanya terbatuk dan tidak menjawab lebih lanjut. Sementara itu, di lantai pertama dari menara 9 tingkat, Yan Guifan, Yan Guilu,
dan Yan Pingsheng duduk bersama. "Kak Fen, apa kita cuma diam saja seperti ini?" kata Yan Pingsheng dengan kesal. "Kita dipermalukan di depan banyak orang, masa begitu saja dibiarkan? Bagaimana bisa?" Mengingat kesombongan Qin Yang, Yan Pingsheng merasa dadanya seperti terbakar. Orang itu terlalu sombong. Namun yang paling parah, dia juga sangat kuat. 3 orang sekaligus tidak mampu menandinginya. Itu sangat mengerikan. "Lalu kamu mau bagaimana?" Yan Guifan berkata tenang, "Kalau Kaisar ada di sini, kita tentu tak perlu takut. Tapi sekarang, kita bukan tandingannya. Kalau kita melawannya, bukankah itu bunuh diri? Orang ini sudah membunuh Yan Luo. Menurutmu, apakah dia akan takut untuk membunuh kita juga?" Yan Guilu mengangguk. "Benar. Membunuh 1 orang, atau 4 orang, bagi dia sama saja." Mendengar itu, ketiganya terdiam. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kita tunggu saja." Yan Guifan berkata pelan, "Tunggu saja, lihat apa yang Qin Yang inginkan. Kalau dia memang berniat membunuh kita, dari tadi sudah dilakukan. Tapi sekarang dia belum membunuh, itu berarti dia membutuhkan kita untuk sesuatu." Tok tok tok. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. "Siapa?" "Aku, para tuan muda, aku Sheng Tianyan." Pintu terbuka, Sheng Tianyan berdiri di ambang pintu dan tersenyum. "Para tuan muda, Tuan Qin Yang mengundang kalian bertiga ke atas untuk berbicara." Begitu mendengar itu, Yan Guifan dan yang lainnya tampak bingung. Mereka tidak tahu apa maksud Qin Yang. "Baiklah." Ketiganya bangkit dan mengikuti Sheng Tianyan menaiki tangga. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.